adik-adik, selamat jumpa lagi di Sekolah Minggu Trinitas. Wah, adik-adik sudah mandi semua ya? Sudah segar semua? Sudah siapkan hati? Ayo semua gadgetnya disimpan dulu dong. Kita mau serius memuji dan menyembah Tuhan. Kita mau bersyukur Tuhan sudah beserta kita selama 1 minggu ini ya. Adik-adik sehat-sehat semua kan? Ya? Ayo semuanya. Kakak ajak kalian untuk memuji dan menyembah Tuhan. Yuk, kita mau tunjukkan ada sukacita di hati kita. I've got the joy down in my heart. Ayo kita nyanyi sama-sama yuk. I've got the joy, 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 joy down in my heart. Down in my heart. Down in my heart. I've got the joy, 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 joy down in my heart. Down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I got the love of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I got the love of Jesus in my heart. I've got the joy. I've got the joy, 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 joy down in my heart. Down in my heart. Down in my heart. I've got the joy, 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 joy down in my heart. Down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I got the love of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I got the love of Jesus in my heart. Ya, adik-adik, kita mau tunjukkan sukaria di hadapan Allah kita. Nah, adik-adik, sebelum kita memuji Tuhan lebih lanjut, yuk kita mau tenangkan hati, kita mau berdoa ya, yuk sama-sama. Bagaimana sikap doa yang baik? Semuanya sudah siap? Nah, yuk. Adik-adik, kita berdoa memuji Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk saat ini di mana kami bisa berkumpul bersama teman-teman walaupun di rumah, tetapi kami bisa bersama-sama untuk memuji nama-Mu di Sekolah Minggu Trinitas ini. Tuhan, kami mau persiapkan diri kami mau taat kepada Tuhan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Ya Tuhan, kiranya pujian kami ini menyenangkan hati-Mu Tuhan. Mulai saat ini Tuhan, kami mau lebih serius untuk bernyanyi, bersukaria di dalam Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk semua berkat-Mu selama 1 minggu ini. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, lagu berikutnya, adik-adik kita mau mengatakan bahwa Tuhan Yesus, saya happy menjadi anak Tuhan. Nah, adik-adik pasti tahu semua lagu ini ya. Kita nyanyi sama-sama. Happy ya ya ya. Ayo adik-adik, kita mau bangkit, kita mau sukaria memuji Tuhan. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya. Sekali lagi. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Wah, adik-adik. Ya, benar ya adik-adik, menjadi anak Tuhan itu sangat senang ya. Semoga adik-adik dengan memuji Tuhan, rajin baca Alkitab, cinta kalian kepada Tuhan juga semakin mendalam. Nah, adik-adik, lagu berikutnya ya kita
mau katakan bahwa Yesus beserta kita dimanapun kita berada. Yuk, kita lebih semangat lagi, kita nyanyi ku daki daki daki. Sambil bergerak ya adik-adik. Ku daki 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 gunung yang tinggi, ku turun 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 lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Kau ada di kiri, kau ada di atas dan di bawah, kau ada. Di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesusku. Ku terbang-terbang, ku terbang-terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung kau di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesusku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesusku. Adik-adik, benar ya, Tuhan selalu beserta kita walaupun di saat kita duka ataupun di saat pun kita suka. Tuhan selalu beserta kita. Nah, adik-adik, sebentar lagi Lause Natania akan bercerita yang menarik dari kitab Alkitab. Nah, Lause mau sekarang adik-adik mau tenangkan hati. Ya, kita mau cool down dikit sebelum dengar cerita dan firman Tuhan. Nah, yuk kita mau nyanyikan dan kita mau renungkan. Kita mau katakan, Tuhan, aku mau dengar firman-Mu. Yuk kita sama-sama menyanyi, firman Tuhan ku dengar. Hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar. Ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Nah, adik-adik bisa duduk, bisa tenangkan hati untuk mendengarkan cerita Alkitab dari Lause Natania. Yuk, Lause Natania, saya persilakan. La 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 la, dengan firman-Nya yang ajaib.
tercipta karyanya. Oh iya, kok jadi nyanyi? Waduh, hai adik-adik, senang sekali hari ini kita boleh merenungkan dan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Wah, adik-adik lihat nggak nih? Tempatnya Lausenatanya sekarang nih cantik banget. Wah, seneng banget. Ada banyak bunganya loh. Tapi karena kita mau dengar firman Tuhan, yuk kita berdoa dulu ya. Ah, ini taruh sini aja dulu. Kita berdoa dulu, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga Tuhan, terima kasih hari ini kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami boleh dapat fokus dan tidak main-main dalam mendengarkan cerita firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wah, nah adik-adik tahu nggak sih kebun ini punya siapa ya? Tempatnya cantik, banyak bunga-bunganya, subur sekali. Ternyata adik-adik tempat ini tuh punyanya Raja Nebukadnezar. Wah, adik-adik tahu nggak siapa Raja Nebukadnezar itu? Pasti adik-adik udah tahu kalau Raja Nebukadnezar adalah raja yang ada di Babel. Betul sekali, sama seperti cerita yang kemarin. Ini sambungannya adik-adik. Wah, adik-adik kalau mau baca ceritanya ada di Daniel 4. Dibaca ya, nanti kalau di rumah sama mama, sama papa, adik-adik bisa baca. Tapi gimana ya, kok Raja Nebukadnezar nih bisa punya tempat yang begitu cantik, begitu subur? Berarti Raja Nebukadnezar diberkati oleh Tuhan. Tanahnya bisa menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan yang sangat subur. Wah, yuk kita dengerin aja gimana sih ceritanya, kok bisa Raja Nebukadnezar begitu diberkati Tuhan. Padahal kan Raja Nebukadnezar itu bukan orang Yahudi. Wah, gimana ya? Kita dengar aja deh ceritanya. Aku, Nebukadnezar, diam dalam rumahku dengan tenang dan hidup dengan senang dalam istanaku. Lalu aku mendapatkan mimpi yang mengejutkan aku, serta penglihatan-penglihatan yang kulihat menggelisahkan aku. Kemudian orang-orang berilmu, ahli jampi, para kasdim dan ahli nujum datang menghadap dan aku menceritakan kepada mereka mimpi itu. Tetapi mereka tidak dapat memberitahukan maknanya kepadaku. Daniel datang menghadap aku, lalu kuceritakan kepadanya mimpi itu. Di tengah-tengah bumi ada sebatang pohon yang sangat tinggi. Pohon itu bertambah besar dan kuat, tingginya sampai ke langit dan dapat dilihat sampai ke ujung seluruh bumi. Daun-daunnya indah, buahnya berlimpah-limpah. Di bawahnya, binatang-binatang di padang mencari tempat bernaung dan di dahan-dahannya bersarang burung-burung di udara dan segala makhluk mendapat makanan daripadanya. Tampak seorang penjaga, seorang kudus, turun dari langit. Ia berseru dengan nyaring, demikian katanya. Tebanglah pohon itu dan potonglah dahan-dahannya. Gugurkanlah daun-daunnya dan hamburkanlah buah-buahnya. Biarlah binatang-binatang lari dari bawahnya dan burung-burung dari dahan-dahannya. Tetapi biarkanlah tunggulnya tinggal di dalam tanah, terikat dengan rantai dari besi dan tembaga, di rumput muda di padang. Biarlah ia dibasahi dengan embun dari langit, dan bersama-sama dengan binatang-binatang mendapat bagiannya dari rumput di bumi. Biarlah hati manusianya berubah dan diberikan kepadanya hati binatang,
demikianlah berlaku atasnya sampai 7 masa berlalu. Itulah mimpi yang telah kudapat. Katakanlah kepadaku maknanya. Lalu berdirilah Daniel. Tercengang beberapa saat, pikiran-pikirannya menggelisahkan dia. Ya Raja, pohon yang tuanku lihat itu, tuankulah itu. Tuanku yang telah bertambah besar dan kuat, dan yang kekuasaannya sampai ke ujung bumi. Dan inilah putusan yang maha tinggi mengenai tuanku Raja. Tuanku akan dihalau dari antara manusia, dan tempat tinggal tuanku akan ada di antara binatang-binatang di padang. Akan diberikan makanan rumput, seperti kepada lembu. Tuanku akan dibasahi dengan embun dari langit, dan demikianlah akan berlaku atas tuanku sampai 7 masa berlalu, hingga tuanku mengakui bahwa yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Tentang membiarkan tunggul pohon itu, berarti kerajaan tuanku akan kembali tuanku pegang. Segera sesudah tuanku mengakui bahwa surgalah yang mempunyai kekuasaan. Biarlah nasihatku berkenan pada hati tuanku. Lepaskanlah diri tuanku daripada dosa dengan melakukan keadilan, dengan menunjukkan belas kasihan terhadap orang yang tertindas. Setelah lewat 12 bulan, ketika ia sedang berjalan-jalan di atas istana raja di Babel, berkatalah raja, Bukankah itu Babel yang besar itu, yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan? Raja belum habis bicara, ketika suatu suara terdengar dari langit. Kepadamu dinyatakan, ya Raja Nebukadnezar, engkau akan dihalau dari antara manusia, dan demikianlah akan berlaku atasmu sampai 7 masa berlalu. Pada saat itu juga, terlaksanalah perkataan itu atas Nebukadnezar, dan ia dihalau dari antara manusia, dan makan rumput seperti lembu, dan tubuhnya basah oleh embun dari langit, sampai rambutnya menjadi panjang seperti bulu burung Raja Wali, dan kukunya seperti kuku burung. Setelah lewat waktu yang ditentukan, aku, Nebukadnezar, menengadah ke langit, dan akal budiku kembali lagi kepadaku. Para menteriku dan para pembesarku menjemput aku lagi. Aku dikembalikan kepada kerajaanku, bahkan kemuliaan yang lebih besar dari dahulu diberikan kepadaku. Aku, Nebukadnezar, memuji, meninggikan dan memuliakan Raja Sorga, yang segala perbuatannya adalah benar, dan jalan-jalannya adalah adil, dan yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak. Wah, adik-adik, ternyata Raja Nebukadnezar pernah dihukum oleh Allah. Setelah dengar ceritanya tadi, baru kita tahu bahwa Allah itu tidak suka sama orang-orang yang congkak, yang sombong. Padahal semua yang dimilikinya adalah berasal dari Tuhan. Nah, hari ini kita belajar apa adik-adik? Kita belajar mensyukuri semua yang kita punya. Baik itu kita yang boleh pintar, kita yang makannya bisa cukup, kita yang masih bisa diberi kesehatan sampai hari ini. Kita masih bisa beli ini dan itu. Wah, berarti Tuhan begitu memberkati keluarga kita, begitu memberkati hidupnya kita. Bahkan adik-adik, papa dan mama yang bekerja diberikan kesehatan, itu juga adalah berkatnya Tuhan. Dan kalau Tuhan mengizinkan, oh mungkin hari ini sakit, oh mungkin hari ini mau beli permen gak punya uang, bukan berarti Tuhan tidak memberkati. Tapi ada maksud Tuhan yang mau dinyatakan.
supaya kita belajar. Sama seperti Raja Nebukadnezar, dia diizinkan 7 tahun hidupnya jadi seperti sapi, seperti lembu, makannya rumput, tinggalnya di luar istana, kena embun, kena panas, kena hujan. Tapi setelah 7 tahun dia mengalami kesusahan seperti itu, Raja Nebukadnezar belajar. Dia belajar apa ya? Dia belajar untuk melihat semua yang dia punya adalah milik Allah. Semua yang dia nikmati berasal dari Allah. Jadi Raja Nebukadnezar tidak menjadi orang yang sombong. Nah, adik-adik, hari ini kita juga belajar supaya kita bersyukur dengan apa yang kita punya dan kita tidak jadi anak-anak Tuhan yang sombong. Oke adik-adik, Amsal 16 ayat 18 mengatakan bahwa kecongkakan mendahului kehancuran, tinggi hati mendahului kejatuhan. Wah, kalau kita congkak akan berakhir dengan kehancuran. Kalau kita ini tinggi hati, kalau kita ini sombong, wah itu akan menjadi awal kejatuhannya kita. Wah, kalau demikian adik-adik, yuk kita belajar jadi anak-anak Tuhan yang rendah hati, yang memuliakan Tuhan, senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Karena ingat, apa yang kita punya adalah milik Tuhan. Apa yang kita punya, pemberian Tuhan. Nah adik-adik, ayat hafalan hari ini terambil dari Daniel 4 ayat 37c. Daniel 4 ayat 37c. Allah sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak. Wah, diingat-ingat terus. Allah sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak. Contohnya siapa? Contohnya Raja Nebukadnezar. Berarti apa yang terjadi kepada Raja Nebukadnezar juga bisa terjadi kepada kita. Wah, Allah juga bisa merendahkan kita kalau kita berlaku congkak. Jadi yuk kita jadi anak-anak Tuhan yang rajin bersyukur, yang memuliakan Tuhan dan rendah hati. Oke adik-adik, sampai di sini dulu ya cerita firman Tuhan hari ini. Yuk kita berdoa adik-adik. Bapa di dalam surga Tuhan, terima kasih hari ini kami telah mendengar cerita firman Tuhan yang mengajarkan kami supaya kami senantiasa bersyukur dan tidak jadi anak-anak Tuhan yang sombong. Tuhan ampuni kami apabila selama ini kami menjadi anak yang sombong, anak yang congkak dan tidak menyenangkan Tuhan. Tuhan, kami berharap semoga ke depannya kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang rendah hati dan selalu bersyukur atas semua berkat dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, sampai ketemu. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Adik-adik, bagus ya tadi cerita dari Lause Natania. Adik-adik, ya kan? Adik-adik pasti semua mau lebih taat kepada Tuhan ya. Nggak ada ya yang mau seperti Raja Nebukadnezar, ya kan? Nah, adik-adik, saat ini kita mau persembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Ya, kita mau percaya, kita mau memuji Tuhan bahwa Tuhan selalu menyertai kita di suka maupun di duka, ya kan? Kita belajar bersama-sama, hidup bersama Tuhan. Nah, kita mau nyanyi untuk lagu persembahan Amen, Praise the Lord. Amen, praise the Lord. Amen,
down, turn around, touch your ground and praise my Lord. Jesus the way, Jesus the way, the truth and the life. Jesus the way, the truth and the life. No man come unto Father but by Him. I'm gonna jump down, turn around, touch the ground and praise my Lord. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Glory, hallelujah. Praise the Lord. I'm gonna jump down, turn around, touch the ground and praise my Lord. Marvel not. Marvel not. You must be born again. Marvel not. You must be born again. Marvel not. You must be born again. I'm gonna jump down, turn around, touch the ground and praise my Lord. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Glory, hallelujah. Praise the Lord. I'm gonna jump down, turn around, touch the ground and praise my Lord. Nah, adik-adik, ya. Saat ini kita mau tenangkan hati adik-adik. Kita mau berdoa, kita mau bersyukur karena kita sudah mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Nah, gimana sikap doa yang baik? Pejamkan mata, lipat tangan, tenangkan hati. Yuk bersama kakak, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, karena saat ini kami bisa mempersembahkan yang terbaik bagimu. Tuhan, kami senang Tuhan, mempersembahkan baik waktu kami, apa yang kami miliki, sesuatu yang spesial untuk Engkau. Tuhan, terimalah ya Tuhan persembahan kami ini Tuhan, dan kiranya Tuhan menjadi berkat bukan hanya bagi sesama, tetapi juga menjadi persembahan yang manis bagi Engkau. Yesus Kristus, saat ini Tuhan, kami berdoa memohon kiranya Kau berkati segala aktivitas kami 1 minggu ke depan. Berkatilah juga Papa dan Mama, juga berkatilah saudara-saudara kami, adik dan kakak kami. Tuhan, inilah kami, hati kami Tuhan. Mulai saat ini Tuhan, kami mau taat untuk mendengarkan perintah-Mu. Di dalam nama-Mu Yesus, kami berdoa, bersyukur, di dalam nama Tuhanku Yesus Kristus. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita akhiri sekolah Minggu Trinitas hari ini, kita sama-sama akan mendapatkan doa berkat dari Pendeta Ruslan. Nah, adik-adik siap semua? Ya, sebelumnya kita sama-sama menyanyi Bapa terima kasih. Anak-anak sekalian, hari ini kalian sudah belajar firman Tuhan. Nebukadnezar direndahkan oleh Tuhan. Kenapa? Tidak mau percaya Tuhan, tidak mau taat sama Tuhan. Nah, anak-anak, kalian juga mesti bagaimana? Mau tiru Nebukadnezar tidak percaya? Jangan ya, tapi percaya sama Tuhan Yesus, taat sama Tuhan Yesus. Sekarang dalam sikap doa semuanya, Pak Ruslan menyampaikan berkat bagi anak-anak. Kiranya kasih karunia dari Tuhan Yesus, kasih dari Allah Bapa, persekutuan, pertolongan, dan bimbingan dari Allah Roh Kudus
menyertai anak-anak semua mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Selamat hari Minggu anak-anak, Tuhan memberkati kalian semua. Adik-adik, sebelum kakak tutup sekolah minggu hari ini, ada beberapa pengumuman. Nah, adik-adik jangan lupa untuk ikut serta sekolah minggu Trinitas di waktu yang sama. Nah, untuk alamatnya adik-adik bisa lihat ya, tetap sama kok. Gini ya. Nah, kakak tunggu kedatangan adik-adik minggu depan di sekolah minggu Trinitas. Berikutnya juga ada pengumuman bagi adik-adik yang mau mengikuti pelayanan paduan suara Trinitas. Adik-adik bisa menghubungi Kak Alita ataupun Lause Mary. Ya. Nah, nanti adik-adik bisa cek untuk waktu latihannya. Nah, adik-adik, saat ini kakak tutup untuk sekolah minggu Trinitas. Yuk kita bangkit sama-sama menyanyi. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Jump down, turn around, touch the ground and praise my Lord. Jesus is the way. Jesus is the way, the truth and the life. Jesus' way, the truth and the life. No man come unto Father but by Him. I'm gonna jump down, turn around, touch the ground and praise my Lord. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Glory, hallelujah. Praise the Lord. I'm gonna jump down, turn around, touch it and praise my Lord. I'm gonna jump down. I'm gonna jump down, turn around, touch it and praise my Lord. Sampai jumpa adik-adik.